akan mempresentasikan tentang ekuitas, mulai dari definisi, karakteristiknya, dan lain-lain, yang akan dimulai oleh Mbak Nisa. Mari kita mulai dengan memahami apa itu ekuitas. Secara sederhana, ekuitas adalah hak residual atau hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban atau utang-utangnya. Penting untuk diingat bahwa nilai ekuitas mencerminkan tingkat kekayaan bersih sebuah perusahaan. Dalam akuntansi, kita menggunakan rumus dasar yaitu ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas atau utang. Satu poin kunci yang perlu kita perhatikan adalah semakin besar nilai ekuitasnya, maka semakin kuat pula posisi keuangan perusahaan tersebut karena menunjukkan aset yang dimiliki jauh lebih besar daripada utangnya. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik ekuitas. Yang pertama yaitu merupakan hak pemilik perusahaan. Ekuitas merupakan representasi langsung dari klaim atau hak pemilik terhadap aset perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap. Berbeda dengan utang, perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran tetap seperti bunga atau cicilan pokok kepada pemegang ekuitas secara rutin. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Besar kecilnya ekuitas sangat tergantung pada kinerja perusahaan. Jika perusahaan untung, ekuitas cenderung naik. Jika rugi, ekuitas terus semakin menurun. Yang selanjutnya yaitu bisa bertambah atau berkurang. Nilai-nilai ekuitas itu tidak statis. Ekuitas bisa bertambah misal melalui setoran modal baru atau laba, dan bisa berkurang misalnya karena kerugian ataupun pembagian dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu komponen ekuitas dan ringkasannya. Komponen ekuitas yang pertama itu ada modal setoran, modal dari pemilik. Itu biasanya uang yang biasanya disetor oleh pemilik pas di awal masuk ke perusahaan ketika baru dibentuk, itu awalnya dari modal dari pemilik. Contohnya modal saham, tambahan modal yang disetor. Yang kedua itu ada laba ditahan, laba yang tidak dibagikan digunakan untuk operasional atau perkembangan usaha. Biasanya laba ditahan, laba yang tidak dibagi. Misalnya kita perusahaan mendapatkan laba, maka tidak akan kita bagikan menjadi dividen. Itu disebut dengan laba ditahan. Untuk ringkasannya, ekuitas terdiri dari modal setoran dan juga laba tahan. Rumus sederhananya, ekuitas sama dengan modal ditambah laba tahan. Biasanya kan kita mendengar adalah ekuitas aset dikurang dengan liabilitas. Nah, kalau kita mencari komponennya itu sama seperti ekuitas yang aset dikurang liabilitas. Tapi yang kalau komponennya itu kita mencari modal ditambah dengan laba ditahan. Selanjutnya adalah sumber perubahan ekuitas. Ini ada dua. Yang pertama itu ada aktivitasnya, penambahan dan juga pengurangan ekuitas. Laba bersih dari penambahan ekuitas ada laba bersih, setoran modal baru, penerbitan saham. Sedangkan pengurangan ekuitasnya yaitu ada rugi usaha, pembagian dividen dan juga penarikan pemilik atau yang biasa kita sebut dengan flight. Sedangkan dari penyaluran dari keuangan kita itu ada dibagi juga dua, yaitu dari pemilik dan juga dari operasi. Sedangkan dari pemilik itu biasanya dari luar, seperti investasi tambahan, penjualan saham dan juga konversi obligasi. Sedangkan dari kegiatan operasi itu dalam perusahaan seperti laba atau rugi, pembentukan cadangan ataupun koreksi kesalahan. Selanjutnya adalah ekuitas setoran. Itu sama dengan seperti yang sebelumnya, bagian dari pemilik atau dari luar. Pengertiannya yaitu ekuitas yang berasal dari investasi langsung oleh pemilik. Nah, yaitu modal saham ataupun tambahan modal yang disetor. Ciri-cirinya berasal dari luar perusahaan atau pemilik modal. Itu merupakan dari ekuitas setoran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas bentukan. Ekuitas bentukan adalah ekuitas yang berasal dari hasil kegiatan usaha perusahaan. Artinya, ekuitas ini tidak berasal dari setoran pemilik, tetapi terbentuk dari aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Contohnya, laba ditahan.
yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemilik tapi digunakan kembali untuk operasional atau pengembangan usaha. Yang kedua, cadangan, yaitu bagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Cirinya berasal dari dalam perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka ekuitas pembentukan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, perbedaan setoran dan bentukan. Perbedaan antara ekuitas setoran dan ekuitas bentukan terletak pada sumbernya. Ekuitas setoran berasal dari pemilik perusahaan sehingga sifatnya eksternal. Contohnya adalah modal awal dan tambahan modal yang disetor dari pemilik. Sedangkan ekuitas bentukan berasal dari hasil usaha perusahaan sehingga sifatnya internal, seperti laba ditahan. Perbedaan ini penting karena menunjukkan apakah kekayaan perusahaan berasal dari investasi pemilik atau dari kinerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, penyajian ekuitas dan tujuan. Penyajian ekuitas disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Ekuitas ditampilkan skala liabilitas. Hal ini karena ekuitas merupakan hak sisa pemilik setelah seluruh kewajiban dikurangi dari aset. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan rincian perubahan ekuitas selama satu periode yang meliputi saldo awal, penambahan seperti laba atau setoran modal, pengurangan seperti rugi atau pembagian dividen, yang terakhir saldo akhir. Melalui penyajian ini, penggunaan laporan keuangan dapat melihat posisi dan perkembangan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan penyajian. Tujuan penyajian ekuitas dalam laporan keuangan adalah: satu, menunjukkan hak pemilik. Yang kedua, untuk menjelaskan perubahan ekuitas selama periode tertentu. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada investor dan pihak terkait mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, penyajian ekuitas sangat penting karena membantu dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Baik teman-teman, kelompok 11 sudah menjelaskan tentang ekuitas. Jadi buat teman-teman yang masih kurang paham atau masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan karena kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik Mbak, silakan berdiri. Baca. Baik, perkenalkan nama saya Lindolan Sekretariatnya dari kelompok 10. Pertanyaan saya itu, kan kita tahu biasanya itu setiap laba akan menambah perusahaan. Nah, semisalnya jika perusahaan memiliki laba itu, apakah akan selalu meningkat ekuitasnya atau bisa menurun? Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Setiawan Raditya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, Mbak, mengapa ekuitas disebut sebagai hak residual dan apa resikonya bagi pemilik? Terima kasih. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Nisa Fauzia Firdaus. Saya ingin bertanya, mana yang lebih penting bagi perusahaan, ekuitas setoran atau ekuitas bentukan? Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Pertanyaannya itu kami tutup karena cuma ada 3. Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firda, yang dimana itu pertanyaannya apakah laba selalu menambah ekuitas. Nah, enggak selalu, karena kan walaupun laba merupakan penambahan dari maksudnya laba bertambah untuk ekuitas, tapi kalau misalnya perusahaan punya
membagikan dividen secara besar-besaran itu bisa juga ekuitasnya juga berkurang atau bisa jadi bakalan merugi. Jadi tergantung perusahaannya ingin membagikan dividen ataupun ada penarikan price itu bisa jadi berpengaruh untuk labanya. Apakah sudah terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan. Pertanyaan tadi adalah mengapa ekuitas disebut sebagai hak residual dan apa risikonya bagi pemilik. Jadi jawabannya adalah disebut hak residual karena pemilik hanya berhak atas sisa aset setelah semua kewajiban dibayar. Yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwasannya rumusnya itu adalah ekuitas sama dengan aset tambah liabilitas. Dan resikonya jika perusahaan rugi besar atau pemilik bisa tidak mendapatkan apa-apa karena kreditur akan dibayar lebih dulu daripada pemilik perusahaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ain. Pertanyaannya, mana yang lebih penting bagi perusahaan, ekuitas setoran atau ekuitas tumpukan? Keduanya sama penting, tetapi jawabannya keduanya sama penting, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Ekuitas setoran penting di awal sebagai sumber modal. Ekuitas tumpukan menunjukkan kinerja perusahaan dari laba ditahan. Perusahaan sehat biasanya tidak hanya bergantung pada setoran, tetapi juga mampu menghasilkan ekuitas dari operasionalnya sendiri. Baik, dari para penanya, Pak sudah jelas jawabannya? Sudah. Karena sesinya sudah selesai dari penjelasan dan tanya jawab, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu ekuitas adalah hak pemilik atas aset bersih perusahaan yang terdiri dari modal, setoran, dan laba ditahan. Nilainya berubah karena aktivitas usaha dan transaksi pemilik, serta disajikan dalam laporan keuangan sebagai indikator kondisi keuangan perusahaan. Baik teman-teman, untuk presentasi kami pada siang hari ini cukupkan. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.